Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk hal yang dia ingin katakan ke kamu. Insya Allah ini bisa resonate 90% dan menjadi nyata. Dan kita ambil yang baiknya, yang buruknya kita perbaiki. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Kita lihat energinya dia, energi dan situasinya ya. Dibayangkan orangnya, jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar. Oke? Bismillah. The Queen of Pentacles. The King of Wands. The Emperor. The Two of Pentacles. The Ace of Pentacles. Oke. Aku ngelihatnya di sini kamu lagi nerima atau diberikan pilihan ya. Nih kamu bingung nih. Jadi dia ngerasain ada orang lain lagi yang mau sama kamu. Dan di sini ya dia coba untuk memperhatikan kamu. Ya, mau kembali ke kamu lagi juga dia ada keraguan. Salah satunya ya kamu sudah mapan, kamu sudah dewasa, kamu sudah bijak, kamu sudah lebih stabil. Ini yang dia rasakan ya energinya. Dan di sini dia mau kembali ke kamu juga ada keraguan. Salah satunya dia lagi nggak stabil hidupnya. Ya, pekerjaannya juga lagi nggak stabil, terus juga keuangannya lagi nggak bagus. Jadi dia ragu nih, up and down, mau buka lembaran baru lagi sama kamu, karena dia lagi tidak baik energinya. Ya, tuh, kepengen balik sama kamu, dia mikirin, dia juga nggak bisa lepas tentang kehidupannya sama kamu, terutama ya salah satunya seksualitasnya. Dia mikirin gitu loh, kangen sama kamu. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Oke, the Magician, the Wheel, the Fortune, the World, ada the World, the Sun, and the Hermit. Hal yang ingin dia katakan ke kamu ya salah satunya dia lagi melakukan berbagai cara juga. Ya, gimana caranya untuk bisa mengendingkan karma buruk ya. Dan dia coba untuk membahagiakan, memulai belajar mencintai diri sendiri ya. Karena dia melihat kamu seseorang yang sudah memperbaiki karma posisinya kamu, sedangkan dia baru berencana, kamu sudah action, dia baru keinginan ya. So dia harus bisa mengendingkan keras kepalanya dia. Salah satunya diberikan ujian tentang keuangan yang selama ini dia banggakan, yang selama ini dia elu-elukan ya, yang selama ini dia tunjukkan kalau dia bisa hidup tanpa kamu ya. Dan di sini kebahagiaan dia pun diberikan keraguan ya oleh Tuhan, karena agar dia merenungi dirinya, lebih banyak belajar membenahi diri ya. Kamu di sini sudah memperbaiki segala
pembelajaran di masa lalu ya, terutama karma. Dan kamu di sini coba untuk focusing dengan apa yang kamu terima saat ini. Dia memperhatikan kamu, ya, sangat perhatikan kamu. Dan dia merasa kuat koneksinya dengan kamu. Dia nggak bisa mungkiri hal itu. Dan dia tahu datang ke kamu lagi pun udah nggak bisa lagi manfaatin kamu, udah nggak bisa lagi mengkhianat atau apa namanya memanfaatkan, memanipulasi kamu lagi. Ya, ini banyak keraguan. Dia tahu kamu tahu rahasianya dia. Dia juga tahu kamu tahu keinginannya dia, kebohongannya dia. Dia tahu itu. Makanya dia ragu dengan rencananya dia nih. Ya, ingin memulai ke kamu juga ragu, ingin menjauhi kamu juga ragu. Makanya nanti dia akan diberikan suatu kesempatan oleh Tuhan. Pastinya Tuhan itu baik banget ya. Pasti dikasih kesempatan kapanpun kita pengen bertobat gitu ya. Entah dengan siapapun dan dimanapun. Tapi memang processingnya itu kan berbeda-beda ya. Hasilnya pun berbeda. Dan di sini ya dia harus bisa memperbaiki apa yang dia terima dalam kehidupan barunya. Salah satunya ya tentang rahasia besarnya dia. Ya. Dan aku ngerasa kamu di sini ya sudah menerima karma baikmu nanti ya. Aku ngelihatnya. Dan seseorang nih bisa orang baru ya, coba untuk datang memberikan kebahagiaan sama kamu, memberikan kestabilan hidup. Dia tahu banget ya, kamu itu ya banyak disenengin orang. Ya, dia paham itu. Dan di sini kamu juga menerima dari hasil kerja keras kamu dalam ya memperbaiki kehidupan kamu yang penuh dengan manipulasi yang dia berikan. Dan kamu memperbaiki tentang karma hidupmu sendiri ya, dan kamu akan diberikan seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan kamu secara materi dan juga secara emosional. Lambat tapi pasti ada uang besar menghampirimu ya. Ini karma baik, keberuntungan. Tapi memang nih orang agak keras kepala juga ya, orang baru ini. Jadi hati-hati juga. Dan seseorang yang kamu dealkan, hal yang ingin dia katakan ya, dia tahu akan banyak saingan untuk ngerebutin kamu. Dia paham aja hal itu. Makanya dia berpikir kayaknya udah gak bisa lagi memanipulasi kamu. Karena kamunya juga sudah cukup pintar. Bahkan lebih pintar dari dia. Ya. Keinginan untuk kembali itu sebenarnya kuat energinya di tahun ini. Makanya dia akan coba untuk nekat ya, ingin lepas dari adanya beban, terutama tentang trust issue di masa lalu, yang mana dia ya selalu ingin kebebasan ya. Pada akhirnya dia ingin komitmen. Tapi ketika dia pengen komitmen, kamunya sudah pintar, kamunya sudah mampu ya mengendalikan segala permainan yang dia berikan. Kamu tahu ya energi, kamu ngerasakan sesuatu yang berbeda dalam energi. Disinilah yang membuat dia ada sedikit keraguan untuk kembali ke kamu. Mau nggak mau dia harus perbaiki dirinya dia juga untuk bisa mengimbangi energinya kamu. Jadi hal yang ingin dia katakan adalah ya dia coba untuk memulai memperbaiki karmanya dia sendiri, belajar mencintai sendiri, belajar mencintai dirinya dia sendiri, belajar bahagiakan dirinya dengan cara ya dekati Tuhan. Kita cari lagi dengan oracle-nya ya. Dengan clarify. Oke, kita lihat ini ada beberapa orangnya suka sama kamu. Kamu jangan ragu untuk memilih. Pilihlah yang benar-benar sudah yakin dengan kestabilan, bukan dengan janji-janji, ya. Kamu di sini harus bisa bertanggung jawab dari apapun yang kamu kerjakan. Jadi jangan asal mengerjakan sesuatu tapi nggak ada tanggung jawabnya, ya. Jadi harus dipertanggungjawabkan,
ya, dan harus tahu efeknya apa yang kamu kerjakan, apakah itu baik buat orang lain, baik untuk diri sendiri gitu ya. Kita lihat the King of Wands-nya. Ini orang di masa lalu ya, kalau yang kamu dealkan nih, dia masih memandang kamu karena dia stuck dengan orang barunya ya. Jazakallah. Ya, dia stuck dengan orang baru. Dan aku ngelihat di sini memang dia coba untuk berencana lagi kembali ke kamu. Ada keinginan karena kehidupan dia dengan orang baru ini stuck. Ya, dia coba untuk bisa move on dari orang baru nantinya. Keinginan ya, tapi masih tertahan karena ya dia masih menjalankan trik dan manipulasinya dia ya dalam meraih keberuntungan. Ya, aku melihatnya. Kita lihat lagi the Two of Pentacles. Tuh ya, banyak penyesalan ya. Banyak penyesalan dari apa yang dia mulai diawali dengan seksualitas. Jadi dia nyesel, kecewa, ya, tersiksa juga, depression juga pastinya. Ya karena awal yang dia jalani dengan hawa nafsu, ujungnya berakibat drama yang tak pernah putus ya. Aku ngeliatnya, dan itu membuat dia ya tersiksa sendiri. Mau nggak mau ya dia harus menjalani kehidupan yang penuh dengan drama, kehidupan yang penuh dengan stres, depression ya, kehidupan yang penuh dengan kekecewaan, mau tidak mau ya. Karena ya dia awali segalanya tuh dengan hawa nafsu, terutama seksualitas, karena dia merasa banyak yang milih gue, banyak yang suka gue gitu kan. Terlalu pede gitu ya. Dan dia nggak nyangka kalau kamu tuh ternyata bisa mengambil keputusan. Dia nggak nyangka hal itu ya. Kamu bisa mengambil keputusan, fokus membenahi diri, mengambil jalan untuk memperbaiki drama ini dengan cara perbaiki dirimu ya. Walaupun butuh waktu lama ya, kerja keras kamu, dia kaget gitu loh. Oke, kita lihat The Magician-nya. Tuh ya, dia memendam perasaan, dua pilihan. Bukan hanya dengan kamu saja, itu yang membuat ya intuisinya dia jadi keblok ya. Ke kamu jadinya nggak bisa, ini bertentangan. Kenapa? Ya karena kamu pengennya jujur, sedangkan dia bohong. Jadi bertentangan. Mau nggak mau dia harus hadapi kenyataan tentang ya langkah hidup kamu, mengambil keputusan ya, yang dia nggak bisa ambil keputusan gitu. Dia nggak nyangka kamu ya bisa mengambil keputusan untuk ngeblok dia, terutama ngeblok intuisinya dia ya, untuk tidak ganggu kamu gitu. Dia bingung juga kok bisa gitu. Makanya di sini dia coba untuk berencana untuk bisa memperbaiki lagi masa depannya. Kita lihat the Wheel of Fortune. Oke. Tertekan ya dengan karmanya dia nggak bisa kembali sama kamu karena dia harus ngejalanin karma di masa lalu, yaitu dia tertahan dalam pembelajaran hidup. Jadi journey hidupnya dia itu penuh dengan tekanan, penuh dengan beban ya, dan ya dia pengen kembali ke kamu pun ini kayak ada yang halang ya, karena ya pemilik alam semesta tuh tidak mengizinkan dia datang dulu ke kamu secara
mudah gitu ya. Jadi dia harus bisa membawa semua beban karmanya dia nih di dalam dirinya dia sendiri sampai benar-benar ketemu kamu. Makanya di sini dia melihat kamu seseorang yang sudah memiliki suatu kepribadian ya. Bahkan dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan semangat dalam hal spiritual. Ya, the Magician, the Knight of Swords, and the Queen of Wands. Dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan ambisi dalam hal spiritual. Dan dia melihat kamu juga berani mengambil langkah optimis untuk masa depan kamu lagi. Makanya dia melihat kamu tuh penuh dengan keberuntungan. Mau gak mau ya, kalau dia mau sukses lagi, mau beruntung lagi ya, dia deketin kamu, dia harus bisa membawa bebannya dia, beban karma dia ya. Ini terhalang sih. Kita lihat The Hermit-nya ya. Ten of Cups, the Judgment. Kan aku bilang juga apa, dia mau balik, dia lagi memantau gimana caranya untuk bisa membangun kembali perasaan cintanya tentang kamu. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa rujuk lagi sama kamu, tapi dengan menanam ketulusan cinta di dirinya dia ya. Karena di sini dia juga hidupnya, aku lihat walaupun dia dengan seseorang, tapi dia merasa kesendirian ya. Dia merasa kesepian. Dia ingatnya kamu. Walaupun dia dengan orang lain ya. Belajar memahami tentang ketulusan cinta di dalam koneksi twin flames. Menyendiri, memperbaiki karena ya dia ingin kembali sama kamu. Ingin bahagia lagi, ingin terberkati lah gitu ya. Pengennya semuanya dengan kedewasaan ya. Dia pengennya bahagia sama kamu. Makanya di sini coba untuk mempelajari apa yang dia terima dalam hidupnya dia saat ini adalah ya evaluasi besar yang harus dia jalani ya. Dan ya aku ngeliat di sini memang dia melihat kamu banyak potensi keberuntungan yang dia lihat ya. Salah satunya kamu ya optimis dalam melangkah ya, dan berani belajar melakukan sesuatunya ya, tapi dengan niatnya yang baik. Di sini the Queen of Wands ya. Karena belajar memaafkan itu gak mudah. Belajar melupakan apalagi, ya kan? Belajar mengikhlaskan juga gak mudah, ya. Semua butuh proses. Makanya dia pengen balik ke kamu nih. Dia merasa koneksi sama kamu tuh kuat banget, ya. Jadi hal yang ingin dia katakan sama kamu ya, dia ingin memulai memperbaiki dirinya, ingin memulai mencintai dirinya ya. Dan ya dia coba untuk bisa memulai bahagiakan dirinya dengan cara spiritual. Nanti dia pelajari hal itu ya. Dia ingin mengendingkan ya tentang karmic circle, orang-orang yang membawa manipulasi dalam hidupnya. Dia pengen endingkan hal itu. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu.
reconciliation, passion, soulmate, honeymoon. Someone from your past is returning to your life. Allow your heart and soul to sing with joy. Yes, this is your soulmate and the honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Ya, hal yang ingin dikatakan sama kamu, dia pengen balik sama kamu. Dia tuh bergairah banget ya, dan merasa ya kamu itu adalah soulmate-nya dia. Dan dia tahu kalau dengan kamu tuh akan penuh dengan keberkahan, keberuntungan, ya. Dia rasakan hal itu, tapi memang semua menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi sama kamu, ya. Dia pengen dikasih kesempatan lagi, ya. Setelah adanya perpisahan ini, semua menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi. Dan dia tahu juga ya kalau kamu adalah seseorang yang terbaik buat dia. Dan dia ngerasa ya sudah waktunya dia harus benahin diri. Tapi memang lambat ya energi pembenahan dirinya. Lambat banget ya. Kita lihat lagi. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Grill with a snake, empath and narcissist paradigm, being charmed or used enable boundaries. Hands over cards, take a chance, risk, being strategic, options, not showing hands, and a gambling. Mirror. Mirroring each other's self-image, relationship reflects our wants, introspection. Ya, memang semua kan ada waktunya ya. Ya, sudah waktunya dia harus benahin diri, menyembuhkan, dan melakukan progres tentang perbaikan. Ya, dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan empatik, tapi juga penuh dengan kepintaran. Jadi dia tahu kamu gak bodoh, ya. Dan dia tahu kamu mirroring dia. Jadi dia kayak ngaca dirinya itu di kamu, ya. Dan mau gak mau ya dia harus mengambil resiko untuk menyudahi permainan ini. Karena yang dia temui sekarang adalah ya gambarannya dia di masa lalu saat dia nyakitin kamu. Ya, dia ketemu seseorang, siapapun itu, dia akan ketemu seseorang yang ya dirinya dia nyakitin kamu. Dan itu membuat dia ya mau gak mau perbaikan diri. Dan dia ngerasa ya dirinya kamu itu adalah dirinya dia yang akan di masa datang. Jadi gitu. Jadi apa sih namanya? Bukan step by step ya. Jadi kayak ya mirroring. Jadi estafet ya. Jadi ketika kamu disakitin, dia akan bertemu seseorang ketika dia menyakiti kamu. Tapi ya kamu akan lebih bahagia ke depannya. Sebenarnya itu adalah energi dia harusnya. Tapi karena dia nyakitin kamu, otomatis energi kesakitan kamu di masa lalu itu akan dia rasakan. Jadi estafet kehidupan itu ya karma. Karma itu estafet karena ya berpindah. Ya. Dan itu terkoneksi dengan energi gitu. Oke? Semuanya menunggu waktu yang tepat ya. Untuk bisa merasakan progres perbaikan diri masing-masing ya. Dan masalah waktunya itu ya semua butuh waktu, bahkan ada yang lama ya. Dan dunia itu berputar. Ya, walaupun katanya datar. Ya Allah alam ya, mana yang datar, mana yang putar, gue nggak tahu dah.
Pokoknya ya lingkaran kehidupan kita itu akan kita nemuin kembali, tapi dengan pandangan hidup yang berbeda. Apakah kita akan sama kembali atau tidak pandangan hidup kitanya, ya, memberikan pembelajaran tentang sebab dan musabab, ya. Jadi kayak kenapa sih adanya asap pasti ada api, kayak gitu, ya. So aku harap ini bisa resonate dan menjadikan pelajaran buat kita juga. Tetap semangat dan jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, and di keep fitnya biar energinya terjadi nyata 90%. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.